Eh, ya ini kuliah perdana kita. Ya materi kita itu masih mudah. Ya mudah-mudahan ke depan saya bisa membawa Anda itu menganggap bahwa materi ini mudah begitu. Ya. Eh, kita mulai saja karena materinya ini cukup banyak. Ya, ya ini materi kita ya di kuliah kita itu adalah perpindahan kalor dan massa. Ya, ini pada pertemuan pertama ini kita membicarakan tentang konsep perpindahan kalor. Ya, jadi di di grup Telegram tadi sudah sempat terjadi diskusi ya, diskusi bahwa moda perpindahan panas itu ada tiga, gitu ya, ada konduksi, ada radiasi, kemudian ada konveksi. Nah, tapi apa sih pengertiannya gitu? Ya. Nah, ini akan kita bahas satu per satu. Ya. Nah, yang pertama, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa untuk memahami perpindahan kalor ini, itu kita juga harus sedikit paham ya, tidak paham sekali tidak apa-apa, tapi sedikit paham tentang yang pertama termodinamika, dan yang kedua itu adalah mekanika fluida. Ya, nah persoalannya adalah sekarang ini kita di semester ini itu semuanya bareng. Ya, jadi termodinamika, mekanika fluida, dan perpindahan kalor itu bareng. Nah, yang pertama ini nanti boleh ya ditanyakan di kuliah termodinamika. Di dalam termodinamika itu jumlah perpindahan kalor atau heat ini, ya, jadi kita membedakan istilah ya. Jadi kalau panas itu hot, ya. Panas itu hot, kalau heat itu kalor. Ya. Itu sebabnya kita tidak sebenarnya kalau kita mengatakan perpindahan panas salah juga gitu ya. Nah, sehingga yang paling cocok ya ini. Ya. Nah, penghitungannya itu dihitung dari satu tingkat kesetimbangan ke tingkat yang lain. Jadi tidak ada keterangan berlangsung berapa lama, berapa besar. Pokoknya saat itu yaitu yang dihitung. Nah, faktanya di dalam engineering itu kita lebih mementingkan laju perpindahan kalor. Ya, jadi misalnya berapa banyak eh, laju pendinginan AC di dalam ruangan misalnya. Ya. Nah, aplikasinya di mana? Ini ada termos, ada boiler, ya, ada penukar kalor atau heat exchanger. Ini ada yang tahu ini boiler ini apa? Alat untuk merebus, Pak, biasanya dipakai di PLTU dan Iya, sebagainya. betul. Ya, jadi boiler itu prinsipnya adalah alat untuk merebus. Jadi kalau kita punya apa ya, panci ya, panci yang ada peluitnya itu untuk merebus air itu juga disebut sebagai boiler. Ya, ini kan asal katanya dari boil ya. Jadi boil itu ini asal katanya adalah dari boil ya. Boil itu sama dengan merebus. Ya, dan memang eh, fungsinya merebus termasuk boiler di PLTU itu juga fungsinya merebus air. Ya. Oke, berikutnya
Nah, ini kalor atau heat ini itu adalah satu bentuk energi. Ya. Jadi jangan keliru ya. Jadi ini hanya bentuk energi. Nah, bentuk yang lain banyak ya. Jadi artinya energi itu seperti sudah kita tahu bahwa energi itu bisa berubah-ubah bentuknya. Ya. Jadi seperti hukum kekekalan energi atau konservasi energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk. Ya. Nah, kalor atau heat ini itu dapat dipindahkan ya dari satu sistem ke sistem yang lain karena ini perbedaan temperatur. Jadi tanpa ada perbedaan temperatur maka kalor ini tidak bisa berpindah. Ya, jadi kalor ini diketahui ada kalau ada perbedaan temperatur sehingga diketahui oh ini ada kalor yang berpindah. Nah, kalor sendiri sebenarnya berasal dari kata ini, kalorik. Kalorik. Ya. Artinya ini kalorik itu sesuatu yang mengalir. Jadi dulu dianggap bahwa kalor ini seperti fluida, ya, cairan atau gas yang bisa mengalir. Nah, ini adalah contoh, ya di sini contoh. Kalau kita punya kopi di dalam gelas, temperaturnya 70 derajat Celcius, kemudian kita tempatkan di ruangan terbuka, di udara terbuka temperaturnya 20 derajat Celcius, maka akan ada kalor yang mengalir dari cangkir ke lingkungan. Ya. Nah, di dalam beberapa hal, ya dalam beberapa hal untuk kepentingan tertentu, maka dicegah supaya kalor ini nggak keluar. Ya, contohnya untuk mempertahankan panas kopi di dalam termos ini. Nah, supaya ini tidak ada kalor yang keluar ke sini, ya supaya tidak ada kalor yang keluar ke sini, maka di sekelilingnya di sini, ya di sekeliling ini, ya di sekeliling ini semua itu diberi yang namanya insulation atau kalau dalam bahasa Indonesia insulasi. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan insulasi. Ini beda sama isolasi ya. Nah, beda sama isolasi. Nah, kalau isolasi itu banyak di istilah ini banyak dikenal di listrik. Nah, karena isolasi itu memisahkan, ya, sedangkan insulasi itu mencegah ya keluarnya atau berpindahnya panas. Insulasi ini bisa digunakan untuk mencegah kalor keluar atau mencegah kalor masuk. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini, perhatikan tertutup ya, sebentar. Ini ya. Jadi kalor itu tidak punya massa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Ya, dapat mengalir dari satu benda ke benda yang lain sampai jenuh. Jenuh itu artinya itu sudah tidak bisa ditambahi lagi, itu maksudnya jenuh. Ya. Nah, di sini proses kalor ini itu mengalir dari benda yang panas ke benda yang dingin. Itu. Ya. Nah, nanti ini akan kita disebut dalam kondisi jenuh, ya. Kalau ini jenuh itu artinya kalau temperaturnya sudah sama. Temperatur di sini dan temperatur di sini atau suhunya sudah sama.
Berarti itu kondisinya jenuh. Ya. Ada pertanyaan? Belum ya? Oke, saya teruskan. Nah, istilah jenuh itu juga dipakai di termodinamika. Ya. Nah, yang dimaksud dengan kondisi jenuh itu seperti ini. Ya, jadi ada vapor atau uap. Ya, di sini uap. Ya, jadi ini uap atau vapor. Sedangkan di sini liquid atau cair. Nah, dikatakan kondisi jenuh itu kalau jumlah uap dan air itu sudah tidak berubah lagi. Jadi prosesnya begini, ketika belum ada uap, maka cairan ini akan menguap ke sana. Ya. Begitu juga sebaliknya, sebagian uap itu akan mencair. Ya. Nah, ini dikatakan jenuh kalau uapnya sudah tidak berubah jumlahnya, cairannya juga sudah tidak berubah jumlahnya. Itu dikatakan jenuh. Jadi jumlah yang menguap dengan jumlah yang mencair itu sama. Ya, sama. Nah, di dalam proses termodinamika untuk menjaga jenuh ini maka ada kalor yang keluar. Kalau temperatur di luar itu lebih rendah daripada 80 derajat Celcius. Ya. Nah, persamaan dari laju perpindahan kalor seperti ini. Ya. Jadi integral ini, sedangkan ini yang delta T itu adalah tadi perbedaan temperaturnya atau perbedaan suhunya. Nah, kalau ini, kalau dalam kasus ini perbedaan suhunya adalah, jadi ya dalam kasus itu kalau kita lihat, maka delta T itu sama dengan 80 dikurangi 25. Ya. Ini sama dengan 55 derajat Celcius. Ya, nah, kalau kita integralkan, kemudian kita akan memperoleh seperti ini. Ya, ini persamaan ini adalah untuk laju perpindahan kalor. Kita juga nanti akan mengenal yang namanya flux kalor. Flux kalor itu adalah laju perpindahan kalor per, ini adalah satuan luas permukaan. Ya, permukaan. Laju perpindahan kalor itu satuannya adalah watt. Ya, atau disingkat W. Sedangkan flux kalor itu satuannya adalah watt per meter persegi. Nah, bentuk energi yang lain apa gitu kan? Kalau kita tadi sudah mengenal kalor sebagai satu bentuk energi, maka kita punya juga bentuk energi yang lain. Ya, ini contohnya, ya ada energi termal, ada energi mekanis, ada energi kinetik, ada energi potensial, ada energi elektrikal atau listrik, ada energi magnet, ada kimia, nuklir, dan sebagainya. Ini digolongkan sebagai makroskopik ya. Nah, kemudian kita juga mengenal energi dalam atau internal energi, ini digolongkan sebagai energi mikroskopik. Kalau yang makroskopik tadi yang jelas. Ya. Kemudian kita juga punya energi sensibel atau kalor sensibel.
Ya, ini dimasukkan ke dalam energi kinetik molekul. Ya, kemudian juga ada energi laten atau kalor laten yang berhubungan dengan perubahan fasa. Ya, oke, nanti kalau silakan ditanyakan kalau belum jelas apa yang dimaksud dengan kalor sensibel atau energi sensibel dengan kalor laten atau energi laten ya. Ini harusnya sudah dipelajari di fisika 1. Nah, di dalam sistem termodinamika kita itu kan tadi disebutkan selalu dianalisis dalam satu tingkat keadaan saja. Ya, jadi misalnya kita punya eh, yang apa namanya sistem seperti ini yang mengalir ya, fluida yang mengalir, ya perubahan energinya dalam bentuk H ini, ya sebagai entalpi, ini disebut sebagai entalpi. Tetapi kemudian untuk memudahkan analisis maka ini sistem ini dibatasi di sini, ya. Jadi ini akan dianggap sebagai tingkat keadaan satu ya di sini. Ini H1, di sini H2. Begitu juga nanti eh, di sini masuk nanti ada V1, ada V kecepatan kedua. Ya. Nah, analisisnya seperti ini. Jadi ini dianggap sebagai seperti ini. Ya. Nah, nanti yang stasioner ini maka dengan perubahan entalpi maka akan terdapat perubahan pada energi dalam ini. Ya. Nah, entalpi itu akan dihitung menggunakan persamaan seperti ini. U ini energi dalam, kemudian P ini adalah pressure, sedangkan V ini adalah perubahan volumenya. Ya, itu di termodinamika. Nah, nanti kita akan melihat hubungan antara termodinamika dengan perpindahan kalor. Nah, di termodinamika kita mengenal persamaan gas ideal ini. Ya, PV itu sama dengan RT, ya, di mana P itu adalah tekanan. Ini, ya, jadi ini itu tekanan mutlak ya, tekanan mutlak atau absolut, gitu. Sedangkan V ini adalah volume spesifik, volume spesifik, volume spesifik. R ini adalah tetapan gas, tetapan gas. Ya, kemudian T ini adalah temperatur mutlak. Ya, seperti kita tahu kalau temperatur mutlak itu dalam Kelvin. Ya. Nah, persamaan itu juga kemudian bisa dimodifikasi menjadi seperti ini. Ya, ini asal usulnya adalah dari sini sebenarnya. P itu sama dengan RT per P. Ya. Nah, seper volume spesifik itu sama dengan rho, ya, atau densitas atau massa jenis. Ya. Ini densitas atau kerapatan ya, kerapatan atau massa jenis. Itu. Nah, asal-usulnya dari sini. Nah, kemudian kita juga mengenal spesifik heat atau kalor jenis. Ya. Ini juga di apa ya dibagi menjadi dua jenis spesifik heat. Yang satu itu CV, ini adalah kalor jenis pada P tetap, ya pada tekanan tetap. Kebalik,
CV ini adalah pada kalor jenis pada volume tetap. Ya, pada volume tetap. Sedangkan CP itu pada tekanan tetap ya, yang ini. Jadi yang ini itu pada tekanan tetap ya. Kita perhatikan nih logonya CP dan CV. Ya. Nah, kita juga nanti punya persamaan. Oh ya, sebelum ini kita masuk. Nah, CV dan CP ini, CP dan CV ini itu berlaku untuk gas, ya, hanya berlaku untuk gas. Sedangkan untuk cair dan padat itu hanya C saja, ya, karena dianggap tekanannya tidak berubah dan volumenya tidak berubah. Ya. Untuk yang incompressible, jadi incompressible itu tidak bisa ditekan. Karena tidak bisa ditekan, maka eh, volumenya tidak berubah. Nah, di gas itu berlaku persamaan ini, bahwa CP itu sama dengan CV ditambah R. R tadi adalah tetapan gas. Tetapan gas itu berubah-ubah sesuai dengan jenis gasnya. Nah, energi dalam itu dapat kita hitung berdasarkan CV kali delta T. Ya, DT ini artinya itu perbedaan temperatur ya, atau delta T. Sedangkan untuk entalpi itu berhubungan dengan tekanan. Ya. Oke, terus lagi. Nah, sekarang ini hukum pertama termodinamika. Ya, ini yang mendasari hukum kekekalan energi atau konservasi energi. Ya. Persamaannya ini, ya, jadi di termodinamika itu sebenarnya simpel karena kita hanya punya 3 macam energi. Ya. Jadi kalau energi itu masuk, jadi sistem itu kalau di termodinamika itu dibatasi dengan garis titik-titik ini. Garis putus-putus ini ya, itu yang membatasi sistem. Karena misalnya begini, sistem itu bisa luas, bisa besar, bisa juga kecil. Misalnya, saya punya mobil ya. Ini misalnya kita menganalisis mobil. Nah, misalnya ini kita menganalisis mobil. Di sini ada mesin, di sini ada AC, ya, di sini ada knalpot gitu ya, atau di sinilah knalpot ya. Nah, maka kita bisa membuat sistem itu secara keseluruhan ini dengan memberi garis putus-putus seperti ini ya, sekeliling ini, begitu. Tapi juga kita bisa menganalisis hanya mesinnya saja sebagai sebuah sistem yang akan kita analisis hanya di sini saja. Atau hanya knalpotnya saja gitu ya. Nah, boleh saja. Jadi yang disebut sistem adalah hal yang sistem yang mau kita analisis. Ya, mana yang mau kita analisis kan terserah kita, gitu ya. Nah, di dalam hukum kekekalan energi, energi yang masuk ke dalam sistem. Jadi kalau ini ada energi sana ya masuk energi in gitu. Ya, kemudian ada energi yang keluar, maka energi yang di dalam ini ya saya sebut dengan energi D itu ya.
itu adalah sama dengan energi in dikurangi energi out. Itu. Ya, itu hukum kekekalan energi. Ya, ini hukum pertama termodinamika seperti itu. Nah, di termodinamika itu lebih simpel karena sebenarnya kita cuma punya 3 macam energi. Yang pertama itu adalah U atau energi dalam. Kemudian Q itu kalor, ya, energi kalor dalam bentuk kalor. Kemudian W itu energi dalam bentuk kerja. Ya, persamaannya juga hanya satu. Ini persamaan kunci dari termodinamika yang kemudian dimodifikasi menjadi macam-macam persamaan. Tapi intinya itu. Nah, yang di dalam sini kalau ada Q masuk, kemudian ada W keluar, maka di sini terjadi perubahan energi dalam. Nah, di sini. Ya, perhatikan ya, Q ini punya tanda positif karena masuk ke dalam sistem. Kalau energinya keluar dari sistem, maka tandanya negatif. Ya, jadi ini positif, ini negatif. Sebaliknya, kalau Q-nya keluar, ya ada Q keluar ke sana, maka tandanya negatif. Sedangkan kalau ada W masuk ke sana, maka ini tandanya positif. Ya. Nah, hitungan ini kan hanya sesaat saja, ya tidak berubah-ubah. Pokoknya diamati sesaat. Saat itu diamati. Nanti kalau berubah ya diamati lagi perubahannya. Nah, kita juga punya termodinamika yang seperti ini. Ya. Ini melibatkan 3 bentuk energi ini sebenarnya ya. Yang kita lihat ini yang ada banyak ini ya. Ada kalor, kemudian di sini ada kerja, nah, kemudian di sini ada Z. Ini mewakili energi potensial. Ya, sedangkan yang ini, yang V, kecepatan ini mewakili energi kinetik. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ini energi dalam kondisi cairan yang masuk, kondisi ini ya fluida yang masuk, ini energi dalam fluida yang keluar. Ya, PV ini entalpi gitu ya. P ini kecepatan. Nah, jumlah kalor yang masuk ke dalam sistem ini ya, dalam sistem ini itu dihitung menggunakan hanya persamaan ini. Karena kita menganggap tekanan di dalam sistem ini tidak berubah. Sehingga jumlah kalor yang masuk ke dalam sistem itu adalah M dot CP T out dikurangi T in. Delta T ya ini ya. Ini adalah delta T. Nah, maksudnya M dot ini itu adalah laju aliran massa. Jadi ini itu sama dengan laju aliran massa. Satuannya adalah kilogram per sekon. Ya. Anda kalau mau bertanya langsung saja ya, enggak apa-apa. Enggak perlu nunggu saya selesai. Nah, di hukum kedua, itu hukumnya
Kelvin dan Planck itu bahwa tidak mungkin kerja itu diperoleh atau apa namanya kalor yang masuk itu tidak mungkin dikonversi seluruhnya menjadi kerja. Tuh, ya. Jadi mesti ada sebagian yang dibuang. Ya, jadi ada kalor masuk ini ke dalam sistem. Ini kalor ini masuk ke dalam sistem. Ya, ini ada kalor ini masuk ke dalam sistem. Kemudian ini menghasilkan kerja ke sana. Selalu ada kalor yang dibuang. Jadi ada energi, ada rugi-rugi energi yang dibuang sebagai kalor atau panas ya. Contoh ini. Contoh mesin ya, engine. Contoh ini engine. Engine mobil ya. Nah, engine mobil ini memperoleh energinya itu dari apa? Dari bensin misalnya ya. Nih, dari bensin. Bensin ini diapakan? Bensinnya dibakar di dalam ruang bakar. Ya, sehingga di dalam engine itu ada kalor yang masuk ya dari bensin yang dibakar tadi. Ya. Nah, bensin yang dibakar tadi itu menggerakkan piston. Ya, berarti mesin tadi menghasilkan kerja. Nah, pertanyaannya, apakah semua bensin yang dibakar tadi, panas dari bensin tadi menghasilkan kerja semua? Tidak ya, berarti ada kalor yang dibuang. Sini, dibuang lewat mana? Kalau kita pegang mesin mobil yang lagi hidup pasti panas. Ya, lewat knalpot juga ada panas. Nah, itu membuktikan bahwa tidak semua kalor itu bisa diubah menjadi kerja. Itu hukum dari Kelvin Planck. Ya, persamaannya ini. Sehingga kita punya efisiensi itu kerja dibagi dengan jumlah energi yang masuk. Ini prinsip efisiensi di semua sistem ya, sistem mesin. Karena W itu sama dengan ya dari konsekuensi ini berarti ini W ini itu sama dengan Q in dikurangi Q out ya. Jadi persamaannya jadi seperti ini karena W ini dirubah menjadi gini. Nah, kemudian Pak Karno itu mendefinisikan efisiensi seperti ini. 1 dikurangi TC per TH. Ini dalam temperatur mutlak ya. T-nya. Ya, ini juga. Karena Pak Karno itu punya mesin seperti ini. Ya, ini TH, ini T volt. Ya, ini mesinnya di sini. Mesin itu memberikan kerja. Kerjanya diperoleh dari mana? Dari memperoleh dari Q H atau Q in ya. Nah, sebagian dari Q ini itu dibuang. Ya. Jadi tidak semuanya bisa diubah menjadi kerja. Jadi kita itu tidak bisa punya mesin seperti ini. Ya, begini ya. Nah, ini tidak mungkin itu. Ya. Oke, itu kita banyak bicara tentang termodinamika. Ya, sekarang kita bicara tentang kalor.
Ya, seperti kita tahu tadi bahwa untuk perpindahan kalor dalam bentuk seperti ini dalam wadah karena volumenya tetap, maka persamaannya menjadi seperti ini. Ya, jadi perubahan temperaturnya seperti ini. Jadi kalor yang keluar itu dihitung dari persamaan ini. Ingat ya, tadi kita punya laju perpindahan kalor dalam bentuk seperti ini. Ini ya, M, CV, delta T gitu ya. Nah, ini menunjukkan laju. Kalau ini mutlak ya. Oke, sekarang ke berikutnya. Ini juga sama ya. Jadi kalau kita punya pipa dialiri fluida seperti ini, kemudian ada kalor yang masuk, maka jumlah Q yang ini ya, Q yang masuk ke dalam sini itu dihitung ini. Ya, jadi di sini kondisi awalnya itu pada T1, sedangkan laju aliran masanya tetap ya sama. Karena tidak mungkin berubah ini. Ya. Nah, laju aliran massa itu diperoleh dari persamaan ini. Rho kali V kali A ya, karena di sini kalau ini mengalir berarti di sini punya V. Ya, dalam kondisi yang steady atau tunak atau ajek ini itu V-nya tetap. Ya, sedangkan A itu diperoleh dari eh, penampang pipa ini, ya, persamaannya ini. Ini untuk yang sirkular atau bundar. Kalau kotak ya berarti A-nya harus cari persegi. Nah, kemudian yang lainnya, jadi eh, kita tetap berpegang pada hukum termodinamika kedua bahwa energi itu jumlahnya selalu sama. Ya, jadi kalau kita melihat ini sistem ini kita batasi pada permukaannya saja, maka jumlah energi yang masuk ini ya, jumlah energi yang masuk itu mesti sama dengan jumlah energi yang keluar. Nah, karena energi yang keluar ini ada dua, maka Q1 itu sama dengan Q2 ditambah Q3. Oke, itu prinsipnya itu ya. Nah, sehingga nanti di dalam kita menganalisis eh, perpindahan kalor itu kita mesti berpedoman pada ini bahwa jumlah kalor atau energi yang masuk dan keluar itu jumlahnya harus sama. Oke, sampai di sini ini ada pertanyaan sebelum saya teruskan ke mekanisme perpindahan kalor.